Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, di video yang akan kalian saksikan berikut, kalian akan melihat analisis kepribadian tokoh Ucup dan Piko dari film Mencuri Raden Saleh berdasarkan kepada teori belajar sosial oleh Albert Bandura. Selamat menyaksikan. Video ini dipersembahkan oleh saya sendiri, yaitu Aurora Putri Adalia, dengan NIM 2110123220003 guna memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah teori-teori kepribadian. Piko dan Ucup merupakan dua orang bersahabat yang bekerja sama dalam pemalsuan lukisan guna memenuhi keuangan untuk kehidupan mereka dan keperluan mereka yang lain. Mereka dipertemukan dengan kondisi latar belakang keluarga yang sama, yaitu tidak utuh. Karena adanya kondisi latar belakang mereka itu tadi, mereka menjadi semakin dekat dan saling mengerti satu sama lain sehingga dapat bersahabat hingga saat ini. Persahabatan keduanya yang langgeng tidaklah sama dengan keadaan dunia nyata mereka ataupun dengan kehidupan real life mereka. Mereka yang notabene menjadi seorang pemalsu lukisan yang tentunya adalah suatu pekerjaan negatif yang sangat beresiko, membuat kehidupan mereka sangatlah rentan. Namun dengan mereka yang tetap bersama, saling support dan saling tolong-menolong, maka kehidupan mereka tercovery ataupun tertutupi satu sama lain kekurangannya. Hingga pada suatu ketika, Piko yang notabene ayahnya sedang berada di balik jeruji besi ingin membebaskan ayahnya, namun dia memerlukan sejumlah uang yang nominalnya cukup besar. Bertepatan dengan keperluan Piko tersebut, Ucup yang notabene adalah sahabat Piko mendapatkan tawaran untuk memasukkan sebuah lukisan legendaris yang diberikan budget ataupun harga yang menutupi keperluan dari Piko. Dengan perdebatan dan pemikiran mereka berdua, akhirnya mereka memutuskan untuk menerima tawaran tersebut untuk memenuhi keperluan mereka. Setelah melalui proses yang panjang, mereka pun menyelesaikan tawaran yang telah mereka setujui tadi, yaitu memasukkan salah satu lukisan legendaris dari Raden Saleh, yaitu lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Hingga pada proses transaksi ternyata mereka ditipu dan mereka diberikan tawaran yang jauh lebih besar lagi nominal keuangannya, namun dengan resiko yang juga semakin sangat tinggi. Setelah itu mereka tidak hanya berdua, mereka juga melibatkan salah satu orang teman mereka, yaitu yang notabene adalah pacarnya Piko, kepada situasi yang sangat rumit tersebut. Setelah Piko, Ucup, dan temannya itu berdiskusi kembali, mereka akhirnya memutuskan untuk mengambil resiko demi menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Untuk melaksanakan rencana yang besar dan rahasia ini, mereka tidak bisa hanya melakukan bertiga saja, sehingga mereka memutuskan untuk mencari teman dan anggota ataupun kru untuk memenuhi dan melengkapi mereka dalam melaksanakan rencana ini. Usai merencanakan rencana mereka, setelah mendapatkan kru yang lengkap, mereka pun memulai eksekusi rencana yang telah ditetapkan. Ketika mereka mulai melaksanakan atau melancarkan tugas mereka untuk mengeksekusi rencana yang sudah mereka susun, mungkin semua orang berpikir akan selesai di sini, tapi ternyata tidak. Itu hanyalah pembukaan dari babak inti cerita dari film ini. Dan setelah pembukaan tersebut, kita dapat semakin melihat bagaimana karakter Ucup dan Piko yang memang saling melengkapi satu sama lain. Karena pada
titik pembukaan itu tadi, Piko dan Ucup terpisah untuk beberapa waktu, dan di sana mereka saling mengkhawatirkan dan saling memikirkan satu sama lain dan mengalami perubahan karakter ataupun kepribadian. Karakter mereka yang sudah terbiasa bersama melengkapi satu sama lain kepribadian dan kekurangan mereka satu sama lain. Ketika itu kelihatan sangat jelas bahwa mereka berbeda. Setelah melalui proses, akhirnya mereka kembali bertemu dan terkumpul bersama satu grup ataupun satu kelompok yang tadinya mereka terbentuk dan sempat terpecah. Akhirnya bisa kembali bersama untuk melanjutkan atau merancang kembali rencana yang lebih matang untuk melakukan perlawanan. Tapi dia harus tahu kita juga bisa melawan. Kita semua di sini karena satu urusan, duit. 10 menit sebelum chaos. Dengan kekreativitasan mereka, dengan pemikiran yang jauh lebih matang lagi, mereka kembali merencanakan ulang untuk bagaimana mencapai tujuan yang dari awal belum pernah terwujud. Dari momen kegagalan mereka yang pertama inilah akhirnya Ucup dan Piko semakin menunjukkan karakter yang membaik, di mana mereka mampu berpikir jauh lebih ke depan lagi dan belajar dari pengalaman sebelumnya, bagaimana kegagalan itu bisa terjadi dan bagaimana mengatasi agar kegagalan itu tidak kembali terjadi, agar tujuan yang mereka inginkan tercapai. Oke, baik. Tadi kita sama-sama sudah mendengarkan ringkasan cerita dari film yang akan saya analisis kepribadiannya dari dua tokoh yang ada pada film tersebut, yakni tokoh Ucup dan Piko. Dari ringkasan tersebut pun saya sudah menyampaikan cukup banyak, hanya berfokus pada peran dari Ucup dan Piko pada film ini. Setelah ini kalian akan mendengarkan penjelasan mengenai bagaimana saya menganalisis kepribadian dari Ucup dan Piko berdasarkan teori belajar sosial Albert Bandura. Silahkan disimak. Seperti yang sudah saya sampaikan di ringkasan film pada awal video mengenai bagaimana kepribadian dari Ucup dan Piko yang memiliki pengalaman kebebasan, kemudian keyakinan organismik dan kreativitas, yang mana hal-hal tersebut terkait kepada ciri-ciri dari kepribadian berdasarkan teori belajar sosial oleh Albert Bandura. Selain itu, mereka juga memiliki hidup yang memiliki tujuan atau ingin menjadi seseorang yang seperti apa. Hal itu juga terkait kepada ciri-ciri dari kepribadian teori belajar sosial Albert Bandura. Selain kepada kemampuan-kemampuan yang sudah saya sebutkan tadi yang terkait kepada ciri-ciri kepribadian, mereka juga memiliki kemampuan untuk berpikir ke depan, belajar dari pengalaman, mengatur diri, hingga kemampuan untuk berefleksi. Kemampuan-kemampuan ini terkait kepada prinsip dari teori kepribadian berdasarkan belajar sosial oleh Albert Bandura. Adapun bentuk perimplementasian dari kepribadian Ucup dan Piko berdasarkan belajar sosial ini dari kreatif itu adalah bagaimana mereka berhasil membuat duplikat atau lukisan palsu yang sangat mirip dengan lukisan asli. Mungkin memang banyak peran negatif atau nilai negatif dari film ini, namun yang saya lihat hanyalah berdasarkan kepribadian yang mereka miliki. Kemudian untuk pengalaman kebebasan sendiri, bagaimana mereka adalah dua orang yang memiliki keluarga yang tidak utuh dan mereka hidup sendiri dengan bebas dengan cara mereka sendiri bergaul dan menciptakan kehidupan yang sesuai dengan mereka. Selain itu juga mereka hidup dengan tujuan untuk menjadi seseorang yang baik di depannya, walaupun melalui proses yang banyak negatifnya dan cukup sulit begitu mungkin. Namun mereka memiliki tujuan yang baik untuk kedepannya. Selain itu juga bentuk perimplementasian dari berpikir ke depan itu adalah bagaimana mereka merencanakan rencana yang matang dan segala resikonya di depan
terhadap pelaksanaan rencana ini, itulah bukti perimplementasian dari kemampuan untuk berpikir ke depan. Kemudian untuk pengimplementasian belajar dari pengalaman orang lain, itu kita dapatkan dari bagaimana mereka mengubah atau memodifikasi ide dari rencana pencurian dari yang sebelumnya sudah ada. Kemudian untuk bagian kemampuan mengatur diri dan kemampuan untuk berefleksi itu tergambarkan dari scene di mana mereka dapat hidup sendiri dengan cukup teratur, walaupun masih terkadang ada ketidakteraturan, namun mereka bisa mengatur diri mereka sendiri selama ini gitu. Kemudian untuk yang terakhir yaitu kemampuan untuk berefleksi, itu ya dengan jelas dapat dilihat bagaimana mereka meniru orang lain pada scene ketika mereka menyusup ke suatu kantor. Mungkin itu kesimpulan dari apa yang sudah saya dapatkan dari analisis kepribadian dari Ucup dan Piko dari film Mencuri Raden Saleh. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.